Ada pula kasus yang disebut Panci Roy. Saat lengser dari jabatan Menpora, Roy Suryo disebut membawa sejumlah barang yang ada di rumah dinasnya, termasuk panci. Upaya Roy Suryo untuk membuktikan bahwa pemilik akun Fuhufafa itu adalah Gibran Rakabuming Raka memiliki target politik yang sangat jelas bahwa Roy Suryo bermaksud melemahkan dan mendelegitimasi posisi kabinet Prabowo Gibran. Ya kalau betul bahwa itu bukan Mas Gibran kan berarti semua ini kan adalah hoax kayak. Ini otak-atik gatuk kan. Ini Mas Gibran, ini Mas Gibran. Saya nonton tuh ada di salah satu YouTube itu. Ini Mas Gibran ngomong begini, ngomong begini. Kutipan dari Fuhufafa itu yang isinya kasar-kasar semua lah gitu. Tapi kalau betul ini bukan dari Mas Gibran, berarti kan sama sekali tidak ada dasarnya mengaitkan dengan Mas Gibran gitu. Yang nulis orang lain kok Mas Gibran yang dituduh. Saya baca juga Andrew siapa ya? Pendiri Kaskus ya. Ini kan Kaskus ya. Akun Kaskus ya. Dia bilang ya it can be anybody, dia bilang. Nggak bisa dikonfirm karena pada masa itu mudah sekali membuat akun, nggak perlu memasukkan nomor, cukup akun email saja gitu. Jadi kita tahu bahwa di dalam media sosial anonimitasnya kan tinggi ya, terutama di masa lalu, sehingga kemudian ada yang namanya akun alter ya, dan yang lain-lain. Di berbagai diskusi yang menghadirkan wakil kubu anti Jokowi, pengidentikan Gibran dengan akun Fuhufafa lazim dilakukan. Buat saya, ini sama sekali nggak pantas. Saya tidak pernah melacak kebenarannya, tapi saya merasa hampir pasti Gibran bukan Fuhufafa, terutama karena melihat siapa orang yang menyebarkan narasi pengidentikan itu. Tokoh utama yang menyebarkan tuduhan Gibran adalah Fuhufafa adalah tokoh terkenal bernama Roy Suryo. Dia adalah mantan menteri di era SBY dan mantan anggota DPR dari Partai Demokrat. Dalam kasus Fuhufafa, saya anggap sebagai aktor utama karena kemana-mana mengatakan sangat hampir sepenuhnya pasti akun Fuhufafa adalah milik Gibran. Dia bilang kemungkinannya 99,9%. Bayangkan, 99,9%. Jadi peluang salahnya cuma 0,1%. Itu pun karena kata Roy, menurut Allah di dunia ini tidak ada yang sempurna. Jadi 0,1% itu sengaja dia cadangkan dengan alasan keagamaan. Margin of error katanya. Tapi dapatkah Roy menunjukkan bukti-buktinya? Ternyata, kata Roy, secara ilmiah tidak ada. Roy mengatakan pembuktian kebenaran itu hanya bisa dilakukan petugas yang diperbolehkan oleh hukum untuk mengambil bukti dari server. Masalahnya, sampai sekarang tidak ada satupun pihak yang masuk ke dalam server Kaskus dan menunjukkan pada publik bahwa orang yang memiliki akun Fuhufafa itu adalah Gibran. Jadi kalau tidak ada bukti ilmiahnya, bagaimana Roy Suryo tiba pada kesimpulan 99,9% itu? Entahlah, mungkin sekedar dugaan, spekulasi, atau bukti mistis dan bukti klinik. Atau Roy sekedar berimajinasi dan kemudian mengungkapkannya dengan penuh percaya diri. Atau Roy adalah bagian dari konspirasi untuk menjatuhkan nama Gibran dengan menciptakan kebohongan online. Saya ini pendukung Jokowi, Prabowo, Gibran, Kaisang. Tapi kalau memang ada pihak yang bisa membuktikan bahwa Gibran adalah konten kreatornya Fuhufafa, saya tidak akan marah-marah membantahnya. Masalahnya, Roy dan para pengikutnya tidak sedikit pun bisa membuktikannya. Dan lebih jauh lagi, saya sulit untuk menerima tuduhan itu karena Roy Suryo memiliki rekam jejak yang sangat mengkhawatirkan. Roy ini berulang kali terungkap tidak jujur, bahkan sengaja berbohong dan juga terbukti melanggar hukum. Saya gunakan saja ya data yang dengan mudah dibaca dan diperoleh melalui Google. Datanya berlimpah. Pada 2005 misalnya, ketika foto topless yang diduga sebagai Miss Indonesia Artika Sari Dewi tersebar secara online, Roy mengklaim foto tersebut asli.
Nyatanya, foto itu kemudian terungkap sebagai foto seorang waria Thailand. Pada Agustus 2007, Roy mengklaim menemukan lagu Indonesia Raya yang lebih lengkap dari yang selama ini kita gunakan melalui kerjasama penelitian dengan tim Air Putih. Ia juga menyatakan meneliti sekaligus 3 versi lagu Indonesia Raya. Tapi dengan cepat klaim Roy itu dibantah oleh para ahli. Pada 25 September 2008, Roy dihadirkan sebagai saksi ahli telematika dalam kasus tragedi Monas. Tapi kehadiran Roy digugat pengacara Rizik yang menegaskan bahwa latar belakang pendidikan Roy adalah dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dan tidak ada kaitannya dengan telematika. Pihaknya juga belum pernah menemukan penelitian ilmiah Roy Suryo di bidang telematika. Pada Oktober 2008, beredar foto yang memperlihatkan Bupati Aceh Barat Daya, Akmal Ibrahim, memeluk seorang wanita di tempat tidur. Roy menyatakan foto tersebut asli dan mengatakan wanita tersebut bukan istri Bupati. Tapi Ibrahim berkeras, wanita dalam fotonya itu adalah istrinya dan melaporkan Roy ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Lalu, pada April 2009, dalam sidang kasus Marcella Zalianti dan Ananda Mikola, Roy Suryo dihadirkan sebagai saksi ahli oleh Jaksa Penuntut Umum. Tapi kesaksian Roy lagi-lagi dibantah oleh Ruby Alamsyah, analis forensik digital yang diajukan sebagai saksi ahli oleh O.C. Kaligis, kuasa hukum Ananda Mikola. Menurut Ruby, Roy tidak punya standar operasional sebagai seorang ahli telematika merujuk ke standar internasional, dan hasil analisis Roy tidak valid dan tidak berkualitas sebagai barang bukti. Pada 21 Oktober 2009, Roy Suryo sebagai saksi ahli Jaksa Penuntut Umum memberikan keterangan memberatkan Prita Mulyasari dalam kasus pencemaran nama baik melawan Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutra. Kesaksian Roy Suryo ini juga mendapat kecaman dari berbagai pihak yang meragukan kepakaran Roy Suryo untuk membuat pernyataan dalam sidang pengadilan. Pada 2010, Roy menjadi saksi ahli polisi dalam kasus bocoran rekaman seks yang menampilkan Ariel dan Luna Maya. Salah satu pengacara yang mewakili Ariel dan Luna, Boy Afrian Bonjol, menuduh Roy mengirimkan pesan teks ke Luna pada awal Juni 2010, menawarkan untuk bekerja sama menangani kasus tersebut. Pada Agustus 2013 lalu, Forum Akademisi Informasi Teknologi mempertanyakan apa benar Roy bisa disebut sebagai ahli telematika. Ketua Forum Hotlan Sitorus bahkan menyatakan bahwa sebutan ahli telematika untuk Roy hanya persekongkolan dalam pencitraan. Pada 2016, Roy ikut disorot dalam pengadilan kasus kopi sianida Jessica Wongso. Roy Suryo kali ini datang ke persidangan karena diundang oleh Edi Darmawan selaku ayah Mirna Salihin. Saat sidang berlangsung, di kursi pengunjung Roy mengatakan bahwa kesaksian Rismond Sianipar yang merupakan ahli digital forensik dari pihak Jessica Wongso adalah bohong. Roy menunjuk-nunjuk Rismond dengan terus mengatakan bohong, bohong, bohong. Pada 2022, Roy Suryo dilaporkan ke polisi karena dianggap melakukan penodaan agama terhadap umat Buddha karena telah menyebarluaskan meme stupa Candi Borobudur yang diedit mirip Presiden Jokowi. Pada 28 Desember 2022 itu, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan Roy bersalah dan menjatuhkan pidana penjara 9 bulan penjara terhadapnya. Akhir tahun lalu, Roy menuduh Gibran menggunakan 3 buah mikrofon saat debat Capres dan Cawapres. Dia menganggap itu sebagai ketidakadilan KPU karena Cawapres lain tidak menggunakan 3 mikrofon. Roy juga menuduh Gibran menggunakan earphone sehingga memperoleh bantuan jawaban dari timnya. Tuduhan itu dibantah oleh KPU yang menyebut semua Cawapres menggunakan 3 mikrofon untuk antisipasi ada mikrofon yang mati. KPU juga menyatakan semua Cawapres menggunakan earphone. Di masa pertarungan menuju Pilpres itu, Roy juga menyatakan tak percaya pada ijazah asli Gibran. Keaslian ijazah Gibran ini ramai dibicarakan akibat adanya pengguna Twitter yang mempertanyakan keaslian ijazah Gibran.
Gibran lantas menunjukkan ijazah kuliahnya di Management Development Institute of Singapore dan gelar yang diperoleh dari University of Bradford untuk menampik isu tersebut. Tapi Roy menyatakan ijazah yang diperlihatkan Gibran ke wartawan bisa saja dibeli karena banyak tempat yang menjual ijazah palsu. Ya, tapi tuduhan Roy itu dibantah KPU yang menjelaskan bahwa ijazah Gibran adalah asli dan sudah memenuhi persyaratan. Oh ya, di luar itu semua ada pula kasus yang disebut panci Roy. Saat lengser dari jabatan Menpora, Roy Suryo disebut membawa sejumlah barang yang ada di rumah dinasnya termasuk panci. Masalahnya, barang-barang itu kan cuma pinjaman dari negara. Karena itulah Roy lalu diminta untuk mengembalikan barang-barang itu yang totalnya dilaporkan mencapai 3.226 unit. Akibat kasus itu, banyak pihak memberikan gelar Dewa Panci kepada Roy. Saya minta maaf kalau saya merasa harus cukup terperinci menjelaskan kasus-kasus Roy. Tapi itu harus saya lakukan untuk menunjukkan mengapa saya tidak bisa percaya dengan penjelasan Roy. Jadi kalau dia menyatakan dengan tegas 99% akun Fufu Fafa adalah milik Gibran, saya merasa tak perlu langsung percaya. Roy harus mengungkapkan bukti. Kalau tidak, ya maaf saja. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat. Upaya Roy Suryo untuk membuktikan bahwa pemilik akun Fuhu Fafa itu adalah Gibran Rakabuming Raka memiliki target politik yang sangat jelas bahwa Roy Suryo bermaksud melemahkan dan mendelegitimasi posisi kabinet Prabowo Gibran, sekaligus ia ingin melemahkan keberadaan seorang Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana pandangan filsafat penolong kita untuk menjawab pertanyaan, apakah deretan bukti-bukti yang disampaikan oleh Roy Suryo itu dapat mengubah konstelasi politik tanah air kita? Ketika kita mencoba menganalisis upaya Roy Suryo yang sistematis, terstruktur, dan bahkan masif untuk membuktikan akun Fuhu Fafa itu adalah milik Gibran Rakabuming Raka, dan ia ingin mengkapitalisasi upayanya untuk membuktikan itu dengan menemukan spot-spot pandangan-pandangan pemilik akun itu yang terkesan sangat sarkastis, bahkan melabrak etika dan moralitas yang pantas dan patut untuk kita memahami tentang dinamika politik dan demokrasi di tanah air kita. Sekali lagi, upaya itu harus kita lihat sebagai sebuah cara untuk melakukan investigasi yang dibangun dengan daya kritis, yang saya katakan itu normal, itu wajar. Tetapi teman-teman, apakah usaha seorang Roy Suryo itu dapat kita terima sebagai sebuah proses yang normal, yang wajar dalam konstelasi politik tanah air kita? Saya ingin mengatakan mungkin itu tidak akan menemukan ke titik yang seharusnya dalam rangka memastikan bahwa dinamika politik yang ada di tanah air kita tidak akan mengalami perubahan signifikan terkait dengan posisi Gibran yang saat ini jelas-jelas adalah wakil presiden yang sudah definitif, bahwa motivasi yang terselip dalam usaha Roy Suryo untuk menelanjangi akun Fuhu Fafa itu dibarengi dengan motivasi yang palsu. Motivasi palsu itu adalah motivasi yang tidak membangun, tidak konstruktif, tetapi justru motivasi yang ingin menghancurkan, mengalahkan, membuat realitas di sekitarnya itu menjadi tidak berjalan secara konstruktif. Dalam hal ini, saya ingin katakan, upaya Roy Suryo itu tidak akan membuahkan hasil. Mengapa? Karena dibangun di atas dasar
pondasi motivasi yang tidak jujur, yang tidak berdasar pada realitas sosial, politik, dan sejarah kita hari ini. Bahwa kita hari ini sudah mempunyai pemimpin-pemimpin kita yang definitif. Sudah ada presiden dan wakil presiden yang definitif. Karena itu, upaya untuk mencari tahu, mengeksplorasi berbagai macam upaya untuk membuktikan bahwa pemilik akun Fuhufafa itu adalah Gibran Rakabuming Raka. Sekali lagi saya ingin katakan, usaha itu hanya sia-sia belaka. Mengapa? Karena motivasinya dibangun oleh motivasi yang tidak jujur dan menyelip di dalam hatinya bahwa kalau toh kita katakan Roy Suryo punya kebenaran, maka kebenaran yang diungkap oleh Roy Suryo itu adalah kebenaran menurut pemikirannya sendiri. Dan itu tidak pernah berbasis pada kebenaran yang menjadi pengetahuan umum. Artinya yang telah menempatkan Prabowo Gibran sebagai pasangan presiden, wakil presiden Indonesia, dan bahkan seorang yang bernama Gibran sekarang ini adalah the real Vice President Republik Indonesia. Jadi maaf saudara Roy Suryo, Anda termasuk orang yang ingin melakukan upaya investigasi yang itu mungkin menggunakan kecakapan dan kompetensi Anda. Tetapi menurut Sigmund Freud, motivasi Anda untuk menyelami kedalaman problem di seputar akun Fuhufafa itu tidak dapat dibenarkan karena motivasi Anda penuh dengan kepalsuan, motivasi Anda tidak jujur, dan Anda menyembunyikan kepentingan yang itu bukan mengonstruksi realitas tetapi ingin menghancurkan realitas. Karena itu teman-teman, sebetulnya kita tidak perlu terlalu pusing dengan upaya sistematis Roy Suryo untuk sekali lagi membuktikan di sana sini upayanya untuk melemahkan kabinet Prabowo Gibran atau mendenigrasi seorang yang bernama Gibran. Karena apa? Karena realitas historis kita hari ini, kita sudah punya pemimpin baru, dan wakil presiden kita saat ini adalah Gibran Rakabuming Raka. Jadi teman-teman, mari kita jadikan catatan-catatan yang disampaikan oleh seorang Roy Suryo, kalaupun itu dianggap sebagai kebenaran, tetapi kebenarannya adalah kebenaran menurut pemikirannya sendiri. Kita hanya menjadi orang yang memiliki kebenaran yang dikayosumi. Artinya kebenaran menurut pemikirannya kita sendiri, kebenaran yang relatif, kebenaran yang kadang-kadang kita bisa berubah-ubah dan mencela-mencela. Dalam konteks ini saya ingin katakan seorang Roy Suryo mungkin bisa dikatakan kebenarannya mencela-mencela, dan dia bukan termasuk orang yang ingin melakukan investigasi dalam rangka menemukan kebenaran yang sejati, yaitu Aletheia. Ya kalau betul bahwa itu bukan Mas Gibran kan berarti semua ini kan adalah hoax kayak. Ini otak-atik gatuk kan. Ini Mas Gibran, ini Mas Gibran. Saya nonton tuh ada di salah satu YouTube itu. Ini Mas Gibran ngomong begini, ngomong gini, ngomong begini. Kutipan dari Fuhufafa itu yang isinya kasar-kasar semua lah gitu. Tapi kalau betul ini bukan dari Mas Gibran, berarti kan sama sekali tidak ada dasarnya mengaitkan dengan Mas Gibran gitu. Yang nulis orang lain kok Mas Gibran yang dituduh. Saya baca juga Andrew siapa ya, pendiri Kaskus ya. Ini kan Kaskus ya, akun Kaskus ya. Dia bilang ya it can be anybody, dia bilang. Nggak bisa dikonfirm karena pada masa itu mudah sekali membuat akun, nggak perlu memasukkan nomor, cukup akun email saja gitu. Jadi kita tahu bahwa di dalam media sosial anonimitasnya kan tinggi ya, terutama di masa lalu. Sehingga kemudian ada yang namanya akun alter ya, dan yang lain-lain. Memang trio macan lagi top nih ya. Iya, kan memang begini. Anonimitas membuat orang itu kehilangan tanggung jawab. Ketika sudah tidak ada tanggung jawab, maka kemudian dia sembarangan aja ngomong gitu, termasuk yang namanya hoax. Ya kita nggak usah ngomong 2019 lah. Pada hari ini pun, ketika syarat-syarat untuk membuat akun sudah semakin ketat,
Nyatanya tetap banyak kan akun-akun hoax. Pada hari ini, akun hoax yang menyebut bahwa saya itu sudah mengetahui hasil pemilu kan nggak ditangkap juga, nggak diproses juga, dan setahu saya akun itu tetap aktif kok. Tetap memproduksi konten-konten yang selalu menyerang dan mengeluarkan hoax, nggak mudah juga pada hari ini gitu loh. Apalagi kalau kita bicara akun masa lalu yang jauh lebih mudah untuk membuat yang syarat-syaratnya jauh lebih ringan dibandingkan dengan sekarang ini. Justru itu, makanya kita menjelaskan ini, karena kita paham motivasinya, modus operandinya kita paham. Ini kan modus operandinya kan sudah beberapa waktu ini selalu berusaha untuk memecah hubungan baik antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dan antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran gitu. Karena Pak Jokowi sudah mau selesai, kemudian Pak Jokowi juga mau dipecah dengan Pak Prabowo selama ini gagal. Ini kan ada upaya baru untuk memecah Prabowo dan Gibran gitu, supaya Pak Prabowo-nya ya ilfil kepada Mas Gibran. Itulah. Itu kan bagian dari upaya memecah belah. Dan karena itulah perlu dijelaskan konteksnya. Pertama bahwa itu akun sudah dijelaskan oleh Menkominfo, sudah dijelaskan oleh pendiri Kaskus, bukan Mas Gibran. Itu satu. Yang kedua, kalaupun misalnya Mas Gibran, konteksnya adalah perbedaan sikap politik atau posisi politik pada waktu itu. Tapi motif utamanya apa sih orang mau mendorong perkelahian antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo hari ini? Kita tahu Pak Jokowi udah mau habis gitu kan. Yang mana kalau Pak Jokowi habis, dengan otomatis ya pengaruhnya ya akan berkurang dengan sendirinya tanpa harus berkonflik atau apa gitu ya. Tapi apa logiknya apa sih? Satu, ada yang mau mendekat kepada Pak Prabowo. Nah, kalau mendekat kepada Pak Prabowo supaya lebih dekat, sebaiknya yang Gibran pinggir gitu. Ya, supaya Pak Prabowo lebih dekat dengan yang nyerang ini ketimbang dengan Mas Gibran. Yang kedua, kalau misalnya Pak Jokowi atau Mas Gibran ditinggalkan atau disingkirkan oleh Pak Prabowo, maka Pak Jokowi dan Mas Gibran akan terpuruk gitu. Dan bisa jadi ini memang adalah orang-orang yang sudah bermusuhan dengan Pak Jokowi dari lama atau baru-baru saja. Terima kasih buat teman-teman sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Yang mana Ade Armando mengomentari tentang akun Fufu Fafa, di mana Ade Armando membahas tentang masalah Roy Suryo dulu waktu zaman menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Setelah dikena KPK, akhirnya terbongkar semuanya. Jadi barang-barang yang ada di kantornya itu termasuk panci itu dibawa pulang, katanya ya. Maka orang-orang menyebut maling panci gitu ya teman-teman, membahas tentang masalah Fufu Fafa. Dan ada seorang bapak-bapak mengomentari tentang masalah Fufu Fafa ini, menyatakan bahwa Fufu Fafa ini adalah Roy Suryo gitu ya teman-teman. Dan juga ada M. Kodari juga mengomentari tentang masalah akun Fufu Fafa yang lagi viral diperbincangkan. Jadi kalau Fufu Fafa ini bukan milik Gibran, lalu milik siapa gitu ya, berarti beritanya hoax gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.